Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Alfatika Jatnika, NIM J3101900029 dari kelas Gizi 3A Fakultas Ilmu Kesehatan, Program Studi Ilmu Gizi. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas akhir bahasa Indonesia, yaitu karya ilmiah dengan judul Pengaruh Adanya Pandemi COVID-19 terhadap Stabilitas Ekonomi di Indonesia. Coronavirus disease atau virus corona adalah kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit ringan hingga penyakit berat, seperti common cold atau pilek dan penyakit serius seperti SARS dan MERS, dikutip dari Kementerian Kesehatan Indonesia 2020. WHO atau World Health Organization telah menyatakan bahwa virus corona merupakan virus pandemi pertama yang telah menyebar ke seluruh penjuru dunia. Virus ini berasal dari Wuhan, Cina. Masuknya coronavirus di berbagai negara menimbulkan berbagai permasalahan di berbagai bidang. Salah satunya yaitu sosial, ekonomi, dan meningkatnya angka mortalitas atau kematian pada masyarakat. Virus ini berasal dari Wuhan, Cina. Virus ini menyebar dengan sangat cepat melalui gejala-gejala umum seperti demam, batuk kering, dan kelelahan. Gejala yang muncul umumnya ringan dan mulai secara bertahap, sehingga pemerintah menyatakan gejala virus corona dinyatakan positif setelah 14 hari. Ekonomi adalah faktor terpenting dalam kehidupan manusia. Untuk memenuhi kebutuhan makan, minum, pakaian, tempat tinggal, dan lain sebagainya, manusia harus memiliki perekonomian yang kuat. Negara dituntut untuk mengatur kebijakan perekonomiannya masing-masing. Faktor ekonomi juga merupakan faktor pendukung pembangunan nasional karena ekonomi yang baik dalam suatu negara akan meningkatkan pembangunan nasional di negara itu. Program PSBB atau Physical Distancing telah diterapkan di berbagai wilayah daerah sebagai langkah awal negara dalam mengatasi virus corona ini. Langkah awal ini tentunya membawa dampak buruk untuk sektor perekonomian di Indonesia. Mengapa? Karena dengan kondisi seperti ini, kegiatan ekspor dan impor produk menjadi terganggu dan menurunnya laju investasi. Banyak tenaga kerja yang produktif harus mengalami putus hubungan kerja karena pandemi seperti ini. Umumnya pada bidang industri yang mengalami penurunan penjualan. Nah, banyaknya tenaga kerja produktif yang mengalami putus hubungan kerja menjadikan angka jumlah pengangguran di Indonesia meningkat. Untuk itu, pemerintah menghimbau agar seluruh masyarakat menerapkan physical distancing seperti work from home, sekolah dari rumah, dan beribadah di rumah guna untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Mewabahnya virus ini menjadikan gangguan di beberapa sektor seperti perekonomian, perdagangan, pariwisata, dan investasi. Merebaknya virus corona menjadikan keterpurukan sendiri bagi para pelaku UMKM, usaha mikro kecil menengah. Seperti contohnya, pasar ditutup dan pedagang menjadi tidak dapat berjualan. Akibatnya, para pedagang mengalami kerugian dan tidak mendapatkan penghasilan tetap untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal inilah yang menjadi ancaman untuk bangsa Indonesia, di mana perekonomian yang terus menurun akibat pandemi, laju investasi yang terus melambat, dan banyaknya pengangguran, serta pemenuhan kebutuhan medis untuk menangani virus corona ini menjadi permasalahan baru di negeri ini. Untuk itu, Indonesia sebagai negara dengan bonus demografi di tahun ini seharusnya dapat meningkatkan perekonomian dan memajukan perekonomiannya. Namun, hal itu terganggu karena pandemi virus corona ini. Menanggapi ekonomi di Indonesia, Bank Indonesia akan terus mempertahankan perekonomian yang sedang tidak stabil ini. Penurunan perekonomian di Indonesia mencapai angka 5% dan bahkan diperkirakan akan terus menurun jika pandemi virus corona ini terus berlangsung. Mengatasi hal tersebut, maka diperlukan solusi untuk memecahkan permasalahan perekonomian di kala pandemi COVID-19. Salah satunya adalah peningkatan kreativitas, inovatif, dan produktivitas masyarakat adalah solusi yang utama dan paling penting untuk memecahkan masalah perekonomian di masa pandemi COVID-19 ini.
Oleh karena itu, maka pengangkatan konsep perekonomian Indonesia kita perlu usung dalam karya tulis ilmiah ini, agar banyak masyarakat yang ikut membaca dan turut serta dalam memecahkan masalah perekonomian Indonesia yang sedang tidak stabil di masa pandemi COVID-19 ini. Dengan rumusan masalah yaitu 1. Bagaimana pandemi COVID-19 ini dapat mempengaruhi kestabilitasan perekonomian di Indonesia. Kedua, apa sajakah dampak COVID-19 dalam sektor perekonomian di Indonesia? Yang ketiga, bagaimana solusi untuk memecahkan permasalahan perekonomian yang sedang tidak stabil ini dikala masa pandemi dan setelah masa pandemi COVID-19. Dengan tujuan yaitu 1. Mengetahui penyebab pandemi COVID-19 dapat mempengaruhi kestabilitasan perekonomian di Indonesia. Yang kedua, mengetahui dampak pandemi COVID-19 dalam sektor perekonomian di Indonesia. Yang ketiga, yaitu mengetahui solusi untuk memecahkan permasalahan kestabilitasan perekonomian di Indonesia di saat masa pandemi dan setelah COVID-19 ini. Pandemi COVID-19 yang berlangsung lama seperti saat ini tentu mempengaruhi seluruh aktivitas manusia di dunia. Tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia juga merupakan negara yang terkena dampak pandemi virus corona ini. Semakin tingginya kasus positif COVID di Indonesia, maka pemerintah harus mengambil beberapa kebijakan untuk menurunkan angka positif COVID di Indonesia. Salah satunya yaitu pemberlakuan PSBB atau Physical Distancing dan Work from Home merupakan kebijakan yang diambil negara Indonesia untuk menekan angka kasus positif COVID di Indonesia. Kebijakan yang terus berlangsung lama seperti saat ini akan membuat turunnya dan terganggunya stabilan perekonomian di Indonesia. Adanya PSBB untuk mengatasi masalah pandemi COVID-19 ini menjadikan semua kegiatan yang bisa dilakukan harus terpaksa terhenti. Selain itu, seperti sektor industri dan perkantoran harus tutup dan berhenti beroperasi untuk sementara waktu. Tidak hanya itu, sektor pendidikan, layanan publik, pusat perbelanjaan, dan tempat pariwisata mengalami hal yang sama. Pemberhentian aktivitas tersebut dapat mempengaruhi berbagai sektor dalam kehidupan manusia. Salah satunya yaitu penghasilan seseorang dan pendapatan negara. Selain itu, banyak sekali kerugian yang dialami oleh masyarakat dan negara, sehingga mempengaruhi sektor perekonomian di Indonesia. COVID-19 bukanlah penyebab utama untuk mempengaruhi perekonomian di suatu negara secara langsung. Akan tetapi, secara tidak langsung dapat menyebabkan ekonomi tidak baik karena adanya kebijakan dan peraturan pemerintah yang harus dilaksanakan untuk menurunkan tingkat kasus positif COVID di Indonesia saat ini. Adanya pandemi virus corona membuat pemerintah Indonesia harus menerapkan dan membatasi dengan kebijakan physical distancing mulai sejak awal Maret 2020. Kebijakan inilah yang membuat aktivitas masyarakat turun drastis dan menyebabkan perekonomian juga ikut turut menurun. Dampak-dampak tersebut telah memasuki dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat, khususnya pada sektor perekonomian. Menurunnya pendapatan dan penghasilan masyarakat secara drastis disebabkan oleh berbagai situasi. Selain itu, aktivitas-aktivitas perekonomian menjadi terbatas akibat pandemi corona ini, menyebabkan perekonomian di Indonesia menurun. Solusi yang dapat diberikan untuk mencegah stabilitas perekonomian di Indonesia yaitu yang pertama yaitu tidak menekan aktivitas besar-besaran karena hal itu dapat menekan laju pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Yang kedua yaitu tetap bekerja dan mematuhi protokol kesehatan yang telah dihimbau oleh pemerintah. Yang ketiga, untuk para pengusaha dapat sedikit merubah metode penjualannya melalui media online untuk mencegah kerumunan dan memutus rantai penyebaran COVID-19. Adanya pandemi COVID-19 seperti saat sekarang ini dapat mempengaruhi stabilitasan perekonomian di Indonesia.
Namun, pandemi COVID-19 ini tidak dapat dikatakan sebagai penyebab langsung. Akan tetapi, secara tidak langsung, kebijakan-kebijakan pemerintah lah yang menyebabkan perekonomian Indonesia menurun guna untuk menekan angka penyebaran COVID-19. Untuk mengatasi permasalahan stabilitas perekonomian di Indonesia, dapat dilakukan upaya yaitu meningkatkan kreativitas, inovatif, dan produktivitas masyarakat Indonesia sendiri, guna untuk menekan dan mempertahankan stabilitas perekonomian di Indonesia pada saat masa pandemi COVID-19, bahkan setelah masa pandemi COVID-19 ini. Sekian penjelasan saya tentang tugas akhir bahasa Indonesia. Bila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.